Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ferry Amsari. Kali ini kita mau bahas isu yang heboh setelah Purnawirawan TNI mengajukan usul kepada Presiden untuk memberhentikan Wakil Presiden. Kita bahas dan mudah-mudahan objektif saja. Pertama, usulan itu tentu saja salah tempat, lebih ke ruang yang mungkin bukan tidak paham, tapi ingin menyampaikan pesan saja kepada Presiden ya, bahwa ada problematika dengan Wakil Presiden. Nah, pertama, kenapa itu tidak tepat? Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, memang harus coba dipahami pola pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, jalurnya tidak bisa melalui presiden langsung ya. Apalagi kalau topik kita bicara soal wakil presiden juga tidak bisa. Saya ingin coba bacakan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya kurang lebih, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Purnawirawan TNI. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Dia ada dua ya, usulnya melalui DPR dan berkaitan terkait dua hal. Satu, telah melakukan pelanggaran hukum berupa satu, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Syarat mengenai wakil presiden ini terdapat di pasal 169 huruf Q ya, Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau dibaca di syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden itu ada syarat usia. Nah, di sini memang diperdebatkan kalau dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, dalam skandal paman ya, Utsman dan Gibran, yang sudah tempo hari kita bicarakan panjang lebar soal problematika itu. Nah, bagi saya, meskipun seseorang salah, tentu pedomannya harus tetap hukum ya. Jadi kalau mau mengusulkan wakil presiden diberhentikan pada masa jabatannya, harus atas usul DPR. Jadi Purnawirawan tidak menyampaikan kepada presiden saja mestinya, tapi juga menyampaikan kepada DPR untuk DPR menindaklanjuti dalam bentuk usul DPR. Nah, usul DPR itu kalau kita cermati ya, harus dihadiri oleh, untuk dapat paripurna ya, harus dihadiri 2/3 jumlah anggota dewan, dan dari yang hadir itu setuju untuk mengadakan impeachment atau menggugat wakil presiden sebanyak 2/3 dari anggota yang hadir. Jadi kalau usul diajukan anggota dewan DPR, maka nanti akan diajukan dalam paripurna yang harus dihadiri 2/3 anggota DPR. Nah, dari 2/3 itu, mereka 2/3-nya menyetujui untuk pemberhentian wakil presiden ya. Silakan Purnawirawan TNI mengajukannya ke DPR, dan DPR nanti mengusulkan. Apakah langsung otomatis diberhentikan? Tidak, akan ada persidangan terhadap wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ya,
tentu akan ada sidang berupa pembuktian apakah telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Nah, apa usul DPR soal itu? Ya kita lihat gitu ya, apakah usul DPR soal karena terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden. Jadi setelah dari Mahkamah Konstitusi yang tentu masih ada paman di dalamnya, tidak serta-merta diberhentikan walaupun terbukti ya satu melanggar hukum yang 5 hal tadi, atau tidak terpenuhi syarat menjadi wakil presiden sebagaimana pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu ya. Tidak serta-merta karena setelah diputuskan MK terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhi syarat, maka dengan sendirinya akan dibawa kembali kepada DPR. DPR akan membawa ke Mahkamah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratanlah yang menentukan ujung akhir pemberhentian itu. Kenapa panjang dan bertele-tele proses pemberhentian? Ya karena memang kita dalam sistem presidensial tidak mudah untuk memberhentikan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau dicermati baik-baik ya teman-teman sekalian, di Undang-Undang Dasar itu untuk pelantikan dan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden selalu digunakan kata dan atau. Baik pelantikan di awal bisa saja sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Bisa presiden saja atau wakil presiden saja. Tergantung kondisi apa yang membuat pelantikan itu berjalan kedua-duanya atau salah satunya. Begitu juga dengan pemberhentian. Pemberhentian itu bisa salah satu atau kedua-duanya. Baik itu salah satunya presiden atau salah satunya wakil presiden atau kedua-duanya. Mana yang menurut DPR dan kemudian mereka usulkan dalam paripurna, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan seterusnya hingga sampai ke MPR. Apa ya yang terbukti? Ya tergantung dua itu mau ditindaklanjuti dalam sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah, timbul pertanyaan besar, kalau Wakil Presiden Gibran bisa diajukan usul pemberhentian, apakah mantan presiden seperti Joko Widodo itu dapat diajukan? Mekanismenya tidak impeachment lagi ya, maukah kisahnya ijazah palsu atau tidak atau apapun begitu ya, maka prosesnya tidak mungkin impeachment karena tidak diperuntukkan untuk mantan ya, baik mantan presiden maupun mantan wakil presiden. Kalau dia mantan terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum, maka prosesnya adalah pengadilan biasa. Nah ini teman-teman sekalian untuk menjawab berbagai pertanyaan soal usulan Purnawirawan TNI, apakah kemudian bisa berlanjut atau tidak. Saya sudah jelaskan mekanisme undang-undang dasarnya. Sejauh ini mudah-mudahan penjelasan ini tidak dalam rangka kebencian juga. Tapi kalau ada yang menganggap benci ya silahkan saja. Tapi teman-teman bisa cek di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan kita tertib menjalankan Undang-Undang Dasar. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Terima kasih buat Anda sudah mengklik video ini. Kita belajar bersama soal isu, bukan isu lagi sih ya. Ini tuntutan ya. Tuntutan pemakzulan atau memberhentikan Wakil Presiden Republik Indonesia dari jabatannya lewat MPR, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Tentu hal ini menjadi tuntutan yang saya rasa penting untuk untuk dibahas, untuk diproses, karena ini tuntutan bukan sembarangan tuntutan, dan ini petisi yang sangat-sangat serius. Dan ini juga disampaikan oleh orang yang bukan abal-abal, yang bukan kaleng-kaleng. Tuntutan ini disampaikan langsung
dari purnawirawan TNI dengan berbagai ratusan jenderal dan pangkat-pangkat lainnya, yang tentu mereka mencintai negeri ini dan banyak kontribusi yang mereka sudah berikan untuk bangsa ini. Jadi ya wajar saja kalau mereka melakukan forum. Ya dari hasil forum itu ya muncullah 8 tuntutan. Nah diantaranya yang sampai saat ini yang paling menggelegar adalah soal pemakzulan. Tapi rasa-rasanya pemakzulan ini saya rasa tidak mudah dan tidak gampang, tetapi bukan berarti nggak bisa dan tidak mungkin ya. Karena meskipun kita sadar ini akan ada gejolak politik yang mungkin sangat kuat dan prosesnya bakal rumit juga, tapi juga disampaikan oleh Bung Ferry Amsari tadi ya, kalau prosesnya benar ya pemakzulan itu bisa terjadi juga ya. Tapi rasa-rasanya saya sudah banyak sekali untuk membahas ini di video-video saya sebelumnya juga, teman-teman boleh nanti lihat. Tapi ini penyampaian dari versinya Bung Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang juga kerap keras dalam memberikan kritik ya kepada pemerintahan rezim Jokowi dan juga pemerintahan Pak Prabowo ini. Nah, di sini saya coba lihat ya, saya akan sampaikan dan akan ulas berbagai komentar teman-teman kita. Selama Gibran tidak diganti, Indonesia akan ruwet terus karena dimulai dari awal yang melanggar hukum kualat dengan pendiri negara. Gaduh terus, lebih-lebih Gibran tidak punya kapasitas. Sudah daripada rame pemakzulan, lebih baik urus itu bagaimana ceritanya, itu urusan dalam negeri sendiri. Kok bisa pihak luar merespon? 2/3 besar pemerintahan yang terkorup lagi di dunia itu, OCCRP, tukang kayu Bapak Jokowi ini. Apalagi ada kasus lainnya yang mengikutinya dari ijazah palsu dan sebagainya. Dan kalau mau diperkarakan bisa itu, apalagi berbicara kasus kolusi, korupsi, nepotisme, oligarki, monarki konstitusional, atau pemaksaan kehendak terhadap masyarakat Indonesia, undang-undang juga konstitusi negara. Apalagi Paman Gibran Anwar Usman, ketua MK waktu itu, sudah kelihatan jelas akal busuk dari tukang kayu Bapak Jokowi ini dan famili, sampai-sampai pihak luar merespon, yaitu OCCRP. Berarti paham kan maksudnya apa itu? Pihak luar aja tahu kalau NKRI sedang tidak baik-baik saja gara-gara tukang kayu Bapak Jokowi dan famili ini. Pecat Gibran Raka Buming Raka dari wapresnya, ya itu aja. Beritanya beredar luas ya, lagi pihak luar merespon OCCRP. Benar juga itu yang dia gaungkan pihak purnawirawan TNI, makjulkan atau pecat Gibran Raka Buming Raka ini dari wapresnya. Dari awal hingga sekarang aja bermasalah semua, apalagi itu programnya lapor mas wapres ya, gak berjalan. Pemilu 2024 berantakan semua. Ya tentu kalau kita melihat memang bagaimana proses Gibran di Mahkamah Konstitusi, ya banyak sekali problem yang terjadi pada saat itu hingga pada kontroversi yang terjadi. Ya jadi wajar saja yang ada dalam kepala kita masih teringat terus, ya masih kita ingat terus apa yang sudah terjadi di proses di Mahkamah Konstitusi pada 2023, 2024 dan lain seterusnya. Kemudian kata nenek moyang saya, jika awal prosesnya muradul, maka dalam perjalanan akan berakhir dengan kehancuran dan keambiaran. Yang bagus akan mulus dan yang jelek akan tergolek. Bayangkan saja, yang awalnya bagus saja terkadang dalam perjalanannya tidak mulus, apalagi yang jelek, busuk dan buruk tentu saja akan ambruk dan terpuruk. Sebagai rakyat jelata Indonesia, kami berharap Indonesia tidak gelap, sebab jika gelap, kami tidak bisa melihat ke depan, ke belakang, apalagi ke kiri dan ke kanan, dan tentu saja kami akan berdiri dan mematung seperti arca di negeri sendiri. Jika itu terjadi, sungguh sangat miris dan mengerikan. Ya, Indonesia gelap, segeralah terang agar kami bisa melihat dan berjalan ke depan.
Nggak ada instrumen hukum yang bisa dipakai untuk mengganti Gibran. Mau dicari-cari nggak akan ada. Gibran tetap wapres yang sah. Ya, secara legitimasi atau mungkin secara pengalaman, secara kapasitas dan kemampuan, ya saya rasa, ya saya nggak tahu deh ya, saya nggak bisa simpulkan ya, tapi teman-teman tahu sendiri lah ya, saya nggak perlu sampaikan itu. Kemudian mungkin para pembenci Gibran yang aura aki aku yang sudah bau tanah karena keluarga anak mereka tidak masuk kabinet, makanya bikin resah masyarakat. Semakin diserang, semakin banyak yang mencintai, itulah Jokowi sang master ulung politiknya Indonesia. Maka sifat pembenci lanjutkan ya. Ini banyak sekali penyampaian dari kawan-kawan kita ini. Kuncinya di Presiden Prabowo. Jika Prabowo memerintahkan polisi atau Bareskrim untuk mengusut pemilik akun Kaskus Fufafa, maka tidak sampai 2 hari akan terungkap dan terbukti ternyata benar pemiliknya adalah Gibran, di mana di dalamnya penuh dengan aneka celaan, hinaan dan hasutan dan seterusnya, yang termaksud celaan dan hinaan kepada Presiden Prabowo yang merupakan bukti perbuatan tercela yang memenuhi syarat untuk proses impeachment atau pemakzulan atau pemecatan Wapres Gibran. Dan saya yakin akan didukung oleh mayoritas anggota DPR dan DPD. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah Presiden Prabowo mau atau berani atau akan terus-menerus menutupinya? Jika Presiden Prabowo tidak mau atau berani, maka itu berarti beliau merupakan anteknya dan tersandra oleh Mulyono. Ya, kalau kita mengingat, kalau teman-teman pernah mendengarkan akun Kaskus Fufafa yang diduga kuat itu adalah punya Gibran, ya meskipun sudah lama sekali, tapi ya kalau benar ketahuan itu benar-benar punya Gibran, terbukti benar-benar ya punyanya Gibran, ya bisa saja Gibran di impeachment. Itu menjadi alasan kuat karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden tentunya, karena melakukan perbuatan tercela. Wow, itu postingan sudah lama sebelum menjabat, tetapi terbuktinya setelah menjabat. Itu sah-sah saja menurut saya juga ya. Tapi ya kita nggak tahu bagaimana proses ini ke depan. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apapun keputusannya, biarlah keputusan itu menjadi hal yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu saja, terima kasih, salam, dan sampai jumpa.